Selamat pagi teman-teman. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu sehat ya. Saya baru menyelesaikan masa-masa isoman saya. Nah, saya mau mereview satu produk yang sangat luar biasa. Namanya madu high desert, ya, madu clover honey. Madu high desert ini termasuk madu yang terbaik yang ada di muka bumi, yaitu dari bunga clover. Saya mengkonsumsi ini sudah sejak tahun 2003. Produknya sangat luar biasa, hasil dari bisnisnya pun sangat luar biasa. Saya punya peringkat eksekutif diamond di sini, di High Desert International, ya, High Desert Natural Internasional ini. Puji Tuhan, dari sini saya mendapatkan setiap bulan yang namanya passive income, karena ada sekitar 5.000 member di seluruh Indonesia di bawah jaringan saya. Semuanya pengguna atau mengkonsumsi produk ini. Nah, saya mau mereview produk madu yang bagus itu seperti apa, sehingga teman-teman tidak tertipu dengan madu yang di pasaran. Yang jelas ini madu bagus, ya, polennya sangat kental sekali. Anda bisa lihat. Jadi madu yang bagus itu disebut sebagai madu mentah. Nah, madu mentah itu polennya sangat kental sekali. Nah, ini masih tersegel rapi. Ini belinya inden loh Bapak Ibu, ya, tuh polennya masih banyak, polen yang bintik-bintik coklat ini namanya polen, ya, dia masih rapi. Nah, kenapa madu bisa ada polennya seperti ini? Karena dia diolah menggunakan suhu dingin, ya, menggunakan suhu dingin dan tidak difermentasi. Nah, ini polennya, ini enak banget. Polen. Nah, kalau madu asli, ada yang bilang katanya kalau dibakar nyala itu madu asli. No, cara membuktikan madu asli bukan dibakar. Kalau Anda dibakar nyala, gula pun, air gula yang Anda masak, Anda celepin di korek api dan Anda bakar pun nyala, karena mengandung spiritus, ya, air gula pun nyala kalau dibakar. Nah, lalu apakah madu ini dibakar nyala? Enggak. Bukan itu yang membuat madu itu menjadi asli atau tidak. Yang kedua, orang bilang katanya kalau diteteskan di kertas enggak tembus. Ya, air gula pun kalau diteteskan di kertas dia enggak tembus. Shampoo pun kalau diteteskan di kertas dia enggak tembus. Ya, bukan karena madu itu diteteskan di kertas dia enggak tembus, tidak. Tapi kekuatan madu yang asli atau madu yang mumpuni itu adalah madu yang kering, kadar airnya sedikit sekali. Nah, kadar air dari clover honey ini di bawah 17%. Makanya dia mau ditetesin di koran, mau ditetesin di kertas dia tidak tembus. Mau dibakar dia tidak peduli dengan itu, karena kekuatannya ada di laboratorium, yaitu apa? Kadar airnya di bawah 17%. Nah, itulah yang membuktikan madu ini ditaruh di freezer dia tidak beku atau tidak berkerak. Nah, kalau Anda punya madu atau beli madu, kemudian Anda taruh di freezer atau Anda taruh di kulkas dia berkerak, dibukanya krek begitu, nah itu madu kadar airnya tinggi karena dia membeku, dia mengkristal. Lebih baik jangan diminum karena bakal membuat banyak penyakit dalam tubuh Anda. Tapi kalau madu ini dia tidak bakal mengkristal karena kadar airnya di bawah 17%. Lalu katanya madu yang asli itu tidak disemutin. Salah. Madu yang asli disemutin, tapi semutnya mati. Nah, ini harus hati-hati ya, Anda harus paham. Kenapa kok madu itu disemutin? Karena madu mengandung asam semut, sehingga madu pasti disemutin. Nah, semutnya pasti mati. Dia tidak ada semut yang bisa hidup di madu.
atau ngambilin madunya. Dia didatengin semut, tapi semutnya mati. Itu madu yang asli. Terus kemudian ada yang bilang katanya kalau madu yang asli itu pahit. Ya kalau madu jenis bunganya pahit ya pahit. Tapi kalau jenis bunganya manis ya pasti manis. Nah mungkin tidak. Dan madu punya kekuatan ini ribuan tahun. Ya, dia bisa bertahan ribuan tahun. Bahkan penemuan madu yang terlama, tertua adalah di piramid. Itu madu yang sangat luar biasa. Itu madu Mesir itu. Nah, kalau madu itu mahal sampai ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, itu hanya karena marketing Bapak Ibu. Jadi jangan terkecoh dengan harga yang mahal, terus kemudian madunya bagus. No, bukan itu. Madu yang bagus sekali lagi kadar airnya di bawah 17%. Yang sudah pasti adalah high desert. Ini kadar airnya 17%, di bawah 17%. Dan prosesnya menggunakan suhu minus 23. Jadi prosesnya itu diteteskan, bukan difermentasi, bukan diperes. Jadi ini diteteskan prosesnya, sehingga steril madu ini, tidak mengandung, tidak fermentasi. Kemudian ini yang seringkali Anda bisa lihat ya, yang paling gampang ya, saya sendokkan madunya di sini. Ya pakai sendok ini enggak apa-apa lah ya. Saya taruh di piring. Nah, Anda bisa lihat. Saya taruh di piring. Ya. Saya taruh di piring madunya. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh orang untuk mengelabui madu hebat, madu asli. Nah, Anda jangan terkecoh. Kenapa jangan terkecoh? Karena nanti saya kasih tahu. Supaya Anda tidak tertipu dengan yang ada di pasaran sana. Ya, ini madunya sudah saya taruh di situ. Bentar ya. Nah, banyak orang membuat percobaan kayak begini. Madu begini, lalu dikasih air. Ya. Lalu dikasih air, lalu dilimbang-limbang. Nah, katanya madu yang asli dia akan membentuk sarang lebah. Nah, lihat bedanya madu bagus dengan tidak. Dia tidak gampang larut. Ya, dia tidak gampang larut. Sebentar, saya turunin. Dia tidak gampang larut. Karena apa? Kadar airnya di bawah 17%. Nah, apakah akan membentuk sarang lebah? Ya, karena dia kadar airnya di bawah 17%, pasti akan membentuk sarang lebah. Nah, tuh udah terbentuk tuh. Ya, udah terbentuk. Nah, terbentuk. Dia digoyang-goyang, tidak bakal larut. Jadi larutnya tidak sembarangan. Karena kadar airnya di bawah 17%. Nah, dia akan membentuk sarang lebah kayak begini nih. Tuh. Ya. Nah, Anda kalau lihat ini seneng deh. Ya. Seneng kan? Tuh, oh iya loh, membentuk sarang lebah gitu. Ya, ini seringkali dipakai di mana-mana, dijadikan sebuah testimoni supaya orang-orang bisa dikelabui. Oh, ini madu hebat, ini madu hebat. Pokoknya madu hebat intinya, membentuk sarang lebah ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, membentuk sarang. Nah, membentuk sarang. Nah, itu madu yang kadar airnya di bawah 17%. Pasti membentuk sarang lebah. Tidak mungkin tidak. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau Anda menuangkan shampoo di piring, maka shampoo itu Anda kasih air, Anda goyang-goyang, dia pun akan membentuk sarang lebah. Kenapa? Karena kadar airnya shampoo kecil sekali. Jadi jangan tertipu dengan itu. Yang paling gampang adalah untuk Anda menemukan madu yang bagus apa tidak, simple. Taruh freezer. Jadi kalau Anda taruh freezer dia tidak membeku, nikmati. Itu madu paling bagus. Teman-teman yang sakit diabetes boleh mengkonsumsi.
Tapi syaratnya madu itu harus dimasukkan ke dalam freezer. Dia membeku atau tidak, dia mengkristal atau tidak. Karena kita tidak punya alat tesnya. Kecuali kalau Anda bawa ke Sukovindo, dites kadar airnya, dia di bawah 17%. Nah, Anda bisa langsung konsumsi. Kalau dia ada di bawah 17%, itu pasti madu yang paling bagus. Karena madu semuanya asli. Ya, semua madu asli. Tidak ada madu yang tidak asli. Kecuali madu buatan dong, ya air gula. Tapi bagus apa tidaknya itu tergantung dari madu itu kadar airnya rendah atau tidak. Nah, harganya lumayan, ya, harganya lumayan. Harga bandrolnya 689. Harga bandrolnya 689. Tapi kalau Anda bergabung di grup High Desert, maka harganya diskon 30%. Kalau nggak salah sekitar 500 sekian. Ya, saya mengkonsumsi ini hampir setiap hari, stoknya juga ada karena ini barangnya langka. Jadi saya punya stok untuk kalau habis langsung dikonsumsi lagi. Nah, teman-teman yang mau bergabung di High Desert dan Anda mau sehat bersama, produknya banyak, terutama ada 3 poin yang bisa dikonsumsi yaitu pollen, royal jelly, dan propolis. Pollen itu adalah serbuk sari bunga jantan, nih yang coklat-coklat ini pollen ya. Saya centong aja di sini. Nah, ini pollen. Nah, ini sehat. Vitamin otak. Ya. Terus kemudian royal jelly itu susu lebah. Yang putih-putih ini royal jelly. Nah, ini putih-putih ini royal jelly. Ya. Nah, royal jelly agak pahit. Dan royal jelly itu adalah makanan ratu lebah seumur hidupnya. Itulah sebabnya ratu lebah berumur mencapai 2 tahun dan lebah biasa berumur hanya 2 minggu. Ratu lebah setiap hari bertelur 2000 butir. Masyarakat lebah tidak ada yang bertelur. Kenapa? Karena royal jelly itu kekuatannya sampai seperti itu. Dia memperbaiki sel. Makanya saya, istri dan anak saya minta untuk mereka mengkonsumsi karena paling bagus untuk wanita, perbaikan sel. Istri tetap cantik, anak tetap cantik. Nah, royal jelly bisa membantu untuk perbaikan selnya. Kalau cowok mah bodoh amat lah ya. Nggak ada gunanya dicakep-cakepin. Emang udah cakep kalau cowok dari sononya. Yang ketiga adalah propolis. Propolis itu adalah antibiotik alami, ya. Dia produk atau satu benda yang paling steril di muka bumi, yaitu liurnya lebah. Dan satu tempat yang sangat steril di muka bumi adalah sarang lebah. Makanya kalau Anda bisa menikmati sarang lebah langsung mentahnya itu, waduh, itu antibiotik alami yang sangat luar biasa. Ya, cuma di Indonesia mistis, itu dijadikan alat-alat dukun-dukunan, dijadikan alat-alat santet, tenung, ya, itu sarang lebah begitu itu. Ya, itu yang teman-teman Baduy jual itu dipakai sebagai syarat-syarat untuk mistis itu. Sebetulnya dimakan itu menjadi obat. Makanya dalam kitab-kitab suci disebutkan bahwa di Al-Quran ada kitab lebah, di Alkitab dimakan nabi dan raja, ya, menjadi obat menurut nasihatnya Raja Salomo. Di Tripitaka, di Weda disebut sebagai makanan yang menyembuhkan. Nah, itu satu-satunya di muka bumi cuma satu. Saya rekomendasi ini, ya, madu. Jos pasti. Nah, kalau Anda mau bergabung di High Desert untuk mendapatkan harga yang paling murah, karena sekarang ini sudah online ya, semuanya udah bisa beli online, Anda tinggal bergabung di sana, beli paket saja. Kalau Anda beli paket, buka webnya, beli paket, maka paket itu bisa langsung membuat Anda bisa langsung bergabung. Nah, Anda menggunakan link jaringan saya boleh, nanti saya kasih referral saya di deskripsi saya. Silahkan untuk Anda bergabung di sana. Sehat bersama dengan madu High Desert, ya. Nah, ini sekarang udah balik lagi normal nih. Nah, goyang-goyang lagi. Dia tidak akan larut dengan cepat karena apa? Karena kadar airnya sangat rendah. Nah, kadar airnya sangat rendah memungkinkan
Nah, lihat ya. Saya goyang-goyang lagi, madunya masih di situ. Dia akan membentuk kotak-kotak seperti sarang lebah lagi. Nah, ini yang namanya madu hebat itu begini Bapak Ibu. Jadi tidak gampang larut, tidak gampang. Nah, tuh lihat membentuk lagi. Ya, membentuk sarang lebah tuh. Membentuk kotak-kotak lagi tuh. Wah. Selamat lagi, sukses buat kita semua.